Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dari materi finite element method yang merupakan kelanjutan dari materi introduction kemarin. Kalau kemarin kita introduction itu adalah membahas pentingnya simulasi atau pemodelan, yang mana kita mengajar kepresisian dan keakurasian yang tidak meninggalkan kondisi asli karakteristik dari material itu sendiri, dan kita memberikan boundary condition atau kita beri parameter-parameter atau settingan dari luar, entah itu gaya, temperatur, dan lain sebagainya. Nah, untuk mensimulasikan tersebut, kita menggunakan metode yang disebut sebagai finite element method atau yang disebut sebagai metode elemen hingga. Apa sih analisis menggunakan elemen hingga? Yang mana kalau misalnya di sini itu kita punya suatu material solid ya, kita ibaratkan ini material solid. Kemudian kita tentukan sisi mana yang dia stabil, sedangkan sisi yang lain itu kita berikan suatu parameter atau simulasi dari luar gitu ya. Dalam material ini kita beri dia uniform loading. Maksudnya uniform loading itu adalah pembebanan atau gaya yang diberikan pada satuan luas material itu sama. Jadi misalkan kita bagi ini menjadi empat satuan, 1 2 3 4, ke kanan, ke bawahnya itu adalah 1 2 3 4. Ini adalah gaya yang sama. Kemudian kita bagi ini menjadi kotak-kotak kecil 1 2 3 4, yang artinya ini ada 4 elemen, di mana elemen itu terdiri dari beberapa titik. Titik itu disebut sebagai nodus. Jadi dalam satu material ini, Bu Fitri bagi dia menjadi 16 elemen ya. 4 kali 4 berarti 16. Menjadi 16 elemen. Yang nantinya di finite element method itu akan dihitung per satuan elemennya. Kemudian digabungkan, yang nantinya bisa mensimulasikan dalam dalam satuan yang luas ini. Jadi gambaran kecil ini nantinya akan dihitung secara global menjadi sebagai bulky material, gitu ya. Kemudian apa saja yang ada dalam suatu finite element analysis? Yang pertama itu ada metode pendekatan. Metode pendekatan ini, yang dimaksud dengan metode pendekatan ini adalah boundary condition-nya harus disamakan apabila kita menyamakan material itu akan diuji sesuai di lab basah. Kemudian karakteristik dari material itu sendiri. Karakteristiknya ada apa aja? Biasanya itu setidaknya itu ada modulus elastisitas dari suatu material. Kemudian ada shear strength-nya, ya, shear strength-nya itu wajib dari dua karakteristik itu yang wajib diinputkan dalam suatu analisis finite element. Kemudian yang kedua itu ada geometric modelnya. Modelnya seperti apa itu nanti kalian bisa kelola atau atur menggunakan SolidWorks seperti itu. Di ANSYS juga ada. Kalau kalian ingin membangunnya dari ANSYS itu juga bisa, dari SolidWorks kemudian diekspor ke ANSYS juga bisa. Kemudian ada nodusnya, ada elemennya, ada mesh-nya. Mesh ini nanti berhubungan juga dengan elemen gitu ya. Kemudian ada discretization-nya. Jadi ada pendekatan-pendekatan yang awalnya jadi bulky material ini ya, kotak seperti ini, kemudian kita bagi menjadi elemen-elemen atau nantinya disebut sebagai mesh. Oke, nah ini contohnya kalau misalnya ini di aircraft ya. Seharusnya misalnya kita ingin mengetahui distribusi gayanya pada aircraft ketika dia melakukan penerbangan gitu ya. Seharusnya solusi persamaannya itu adalah Navier-Stokes partial differential equation. Nah, namun kita menggunakan simulasi di ANSYS. Jadi nanti ANSYS-nya itu akan menentukan
bagian mana saja yang sekiranya memiliki pembebanan yang lebih besar dari sebidang aircraft ini. Ternyata setelah disimulasikan, ini yang merah-merah ini adalah mass-nya ya. Jadi dibagi menjadi beberapa elemen, ya, massing, disebut sebagai massing. Ternyata yang punya pembebanan yang terberat ini ada di sayapnya. Ya, semakin kuning itu di sini ya, semakin kuning dia memiliki pembebanan yang lebih besar. Gitu. Sama seperti di jembatan. Jembatan juga gitu. Kita bisa bagi walaupun dia seperti rangka-rangka atau bogi-bogi gitu ya. Namun kita bisa simulasikan ini nanti kalau misalnya kita perbesar gitu ya. Walaupun dia seperti garis gitu aja ketika diperkecil, kalau nanti kita perbesar, itu dia mengandung elemen-elemen yang lebih kecil lagi. Ada nodus-nodus di situ. Seperti itu. Nah, ini juga ketika ada mobil bekas gitu ya, mau kita beri pengepresan, itu seharusnya secara manually itu menggunakan partial differential equation of continuum mechanics. Namun nanti ketika di ANSYS kalian bisa memilihnya, problem solvingnya bagaimana, metodenya bagaimana. Ini juga engine ya, ini engine block begitu ya. Kemudian ini di elektronika, elektromagnetik. Di sini bisa dilihat bahwa semakin merah dari biru menjadi kuning, kemudian semakin merah, itu adalah pemberian pembebanan yang lebih besar gitu. Ataupun nanti yang terkena imbas panas yang lebih tinggi. Ini lebih ke mesin. Kemudian ini radiasi terapi pada lung cancer. Ini kita juga bisa simulasikan menggunakan virtual surgery ya. Kemudian tadi adalah pendekatan bagaimana sih finite element analysis. Nah, di sini kita akan mempelajari kelebihan-kelebihan dari finite element analysis. Yang pertama, kita bisa bentuk material itu sekompleks mungkin. Mungkin kalau misalnya kita punya angan-angan material itu memiliki sudut sekian. Namun nyatanya ketika kita print ya, pakai 3D printing, secara kompleksitas 3D printing itu memiliki kelebihan yang lebih bagus apabila kita dibandingkan dengan pembuatan material secara casting dan lain sebagainya. 3D printing yang bagus. Nah, kita bisa simulasikan terlebih dahulu menggunakan finite element analysis. Kompleksitas bentuknya itu kita bisa modelkan. Kemudian kita juga bisa handle boundary condition-nya, general loading-nya, mau diberi pembebanan berapa, kemudian diberi temperatur berapa, kemudian diberi waktu yang berapa lama. Nah, itu kita bisa membuat kondisi itu secara dinamis. Kemudian mau menggunakan material itu komposit kah, atau hanya single fasa kah materialnya, atau multifasa kah materialnya, itu kita bisa kita bisa desain dia. Kemudian kita juga bisa kemudahan refine ya untuk mengimprove akurasinya. Akurasinya itu bisa menggunakan variasi elemen size atau elemen type. Elemen size atau elemen type itu nantinya si elemen yang tadi kalau misalnya Bu Fitri bikin segi 4, elemen type-nya itu adalah segi 4 juga. Namun nanti kalau misalnya kita punya material itu bodinya kompleks misalnya, atau di sudutnya itu berbentuknya segitiga, elemen type-nya itu nanti akan berubah menjadi segitiga pula. Kemudian elemen size-nya itu nanti akan semakin kecil apabila dia ada di ujung, di sudut-sudut yang sulit untuk dijangkau gitu ya. Kemudian time dependent ataupun dynamic effect can be include. Maksudnya di sini adalah misal kalau kita membuat simulasi creep ya, creep itu adalah kelelahan mulur akibat waktu. Nah,
Kalau misalnya di lab basah itu misalnya dia ternyata mulurnya itu bisa setahun. Nah, itu kita bisa simulasikan menggunakan finite element analysis. Itu tidak perlu butuh waktu 1 tahun. Kita bisa time dependent gitu ya. Dan ini menggunakan finite element analysis itu kita juga bisa menghandle varietas dari non-linear effect including material. Misalnya deformasinya bagaimana ya, deformasinya itu terkena impactnya seberapa cepat. Pokoknya kita bisa atur boundary conditionnya, gayanya, temperaturnya, atau nanti kena reaksi kimia simultan dengan fluidanya itu bagaimana, itu kita bisa simulasikan menggunakan finite element analysis tanpa harus kita di lab basah gitu ya. Bagaimana desainnya? Desain itu kita selalu, kemarin kita sudah belajar segitiga itu ya, kita selalu berjalan di atas dasar. Dasarnya itu apa? Dasar itu merupakan dari problem-problem yang ada. Problem-problem yang ada apa aja, kemudian kita bikin solusinya. Misalkan physical problemnya, kemudian kita bertanya lagi deformasinya bagaimana, heat transfernya bagaimana. Misalnya kita punya material persegi itu tadi ya, yang kita beri fixed condition di sini, kemudian yang sini terpapar panas. Tentunya yang terpapar panas yang pertama kali ada di sisi sebelah sini, kemudian akan merambat sampai di fix. Ya, yang mengartikan bahwa panas yang di sisi sini sama di sisi ini tentu berbeda. Bagaimana kemudian heat transfernya, matematika modelnya bagaimana, kemudian hasilnya, geometrinya atau kinematik materialnya, kemudian loadingnya, boundary conditionnya, itu yang bisa kita atur ya, parameter-parameter yang bisa kita setting melalui simulasi finite element. Gitu. Apa yang terjadi? Nah, ini ya ada physical problem, kemudian model matematikanya bagaimana, numerical modelnya, pre-processingnya dari yang awalnya kita desain dulu ya. Misalnya kita punya solid modelnya seperti ini. Kemudian dari solid model itu kita tadi bisa tentukan. Tadi ya Bu Fitri bilang ada elemen type-nya dan elemen size-nya. Ini elemen type-nya. Elemen type-nya ada yang misalnya kalau di tengah-tengah seperti ini, oke, paling simple adalah persegi. Kemudian di sudut-sudut seperti ini, paling simple adalah segitiga. Dan itu mengikuti. Ukuran elemennya juga akan mengikuti. Kalian pengen elemen yang lebih kecil, maka hasil yang didapatkan nanti akan lebih akurat dibandingkan elemen size-nya besar-besar. Misalkan di bagian sini ya, elemen size Bu Fitri pingin bikinnya cuma 3 persegi aja lah cukup. Lah, kalau misalnya kita bandingkan 3 persegi 3 persegi dibandingkan dengan ini berapa? 1, 2, 3, 4 dikalikan 4, 8 misalnya ya. Tentu lebih banyak persegi yang di bagian sini. Misalnya dibandingkan dengan tadi Bu Fitri pengen bagi perseginya cuma 3. Tentu yang lebih akurasi persegi yang lebih banyak. Nanti akan Bu Fitri tunjukkan pakai model matematika yang seperti apa. Nah, kemudian yang tadi kan kita sudah menentukan elemennya ya. Elemennya, nodusnya bagaimana, dari elemen itu ada nodus, gambarannya ketika dia di sudut-sudut ini maka dia bentuk sesederhana mungkin. Kemudian memasukkanlah behavior dari masing-masing elemen. Mungkin di sisi yang satu terkena loading, yang sisi sini mungkin loadingnya cuma sedikit. Itu kita bisa berikan dia behaviornya. Ini contoh kasusnya ya, misalnya kita punya material plan model 2 gitu ya, kita beri deflection load-nya sekian sehingga perubahan defleksinya itu mencapai 0,064 cm. Apa yang terjadi? Ini kasusnya di beam model. Beam model itu berarti selongsongan logam gitu ya.
Nah, ketika kita bikin engineering design itu harapannya most efektif, lebih efektif. Jadi kita bisa menggambarkan apakah material yang kita desain itu cocok gak sih ketika menjadi produk yang sesungguhnya sesuai dengan tujuan. Ataukah kalau misalnya kita di lab itu kan kita sudah menguras banyak energi ya, sehingga peneliti sekarang lebih cenderung untuk pemodelan terlebih dahulu lah ya, sehingga kita bisa menentukan, oh ternyata komposisi variasi yang tepat sekian, kemudian diberi pembebanan itu dia hanya mampu sampai gaya sekian. Nah itu kita perlu pikirkan dengan cermat ketika sebelum adanya praktikum di lab basah. Ini tadi kita berangkat dari physical problem, kemudian mathematical modelnya bagaimana, numerical modelnya bagaimana, apakah menjawab atau tidak. Kita akan rubah, kalau misalnya tidak, maka refine analysis, refine lagi. Apakah yang salah itu elemennya terlalu besar, matchingnya terlalu sedikit gitu ya, atau desainnya yang bermasalah. Desain itu dari banyak ya, baik itu geometrical, kemudian desain behaviornya, karakteristik materialnya. Mungkin salah penentuan materialnya, atau mungkin salah masukin karakteristiknya, seperti itu. Ya, dari physical problem, kemudian mathematical model, validasi apakah cocok, kemudian di numerical model itu verifikasi. Ya. Nah, ini yang Fitri pengen menyampaikan. Tadi, misalnya kita punya solid material. Kemudian Bu Fitri akan bagi dia dari misalnya 4 cm ya. 4 cm Bu Fitri tadi bikin persegi gitu ya. 4 cm kali 4 cm, kemudian Bu Fitri bagi dia menjadi 1 cm 1 cm ya. Manakah yang dia lebih akurat apabila Bu Fitri bagi dia satu-satu, atau Bu Fitri bagi menjadi 4 elemen sajalah, itu 4 elemen ya, maaf gambarnya jelek lah, 4 elemen dibandingkan elemennya nanti adalah 16 elemen misalnya. Mana yang lebih pendekatannya. Nah pendekatan ini ya misalnya di diskretisasi 2 dimensi. Pendekatan ini menggunakan konsep linear interpolation model. Misalnya tadi 4 elemen gitu ya. Dibandingkan 4 elemen dengan misalnya cuma 2 elemen, kalau dibagi Bu Fitri menjadi 2 ini, maka yang lebih mendekati akurasi yang nyata, yang tepat itu adalah yang lebih banyak pembaginya gitu ya. Lebih banyak pembaginya ataupun levelnya itu misalnya quadratic interpolation model itu maka lebih akurat gitu. Tipe-tipe elemen, tadi kan kita sudah banyak melihat gambaran-gambaran, itu ada one dimension, 1 dimensi, 2 dimensi gitu ya. Ada yang 3 dimensi. Kalau sudah bentuknya sudah bervolume, maka elemennya adalah bervolume juga gitu ya. Oke. Kemudian misalnya ada pertanyaan, Bu, boleh nggak sih kalau misalnya yang di sudut-sudut seperti ini ya, di sudut-sudut seperti ini, di sudut-sudut seperti ini, bisa nggak kita elemennya pakai yang kubus aja? Misalnya ini sudah bervolume ya, kalau ini kan masih 2 dimensi berarti yang persegi aja. Bisa, tapi kalau sudah menuju ujungnya ya, ujung-ujung yang seperti ini di sini, maka yang lebih sederhananya itu adalah segitiga lah, kayak seperti ini. Lebih sederhananya segitiga. Tergantung bentuknya ya. Si pemodelan itu akan berpikir secara otomatis, dibaginya berapa, dia akan menentukan apakah yang paling bagus itu segitiga atau persegi gitu. Kalau misalnya sudah di sudut yang sudah sukar sekali dibagi menjadi persegi, maka dia akan berubah bentuk menjadi segitiga. Gitu. Nah, basic step ketika menggunakan finite element method atau time dependent ya, time-nya itu dia kita kontrol gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan itu adalah
karakteristiknya. Ini property of matrix ya. Matrix itu maksudnya property matrix itu behaviornya tadi ya. Ada modulus Young, shear strain, tensile strain dan lain sebagainya itu yang dimasukkan inputannya sebagai inputan. Kemudian gaya yang berpengaruh. Dan outputnya apa ini? U ini adalah outputannya. Misalnya ini adalah gaya itu adalah inputannya, sedangkan K itu adalah sudah behaviornya, pemasukan nilai-nilai modulus Young-nya, kemudian shear strength-nya, tensile strength-nya, seperti itu. Kemudian U-nya itu adalah outputan, F-nya itu adalah gaya sebagai inputannya, initial condition. Common source-nya itu domain approximatory, kemudian elemen interpolasi, numerical integration error, dan computation error. Bagaimana menghitung error? Error berarti kan exact solution-nya, model matematikanya ya. Kemudian misalnya kita kurangi dengan solusi menggunakan VAN. Nah, ini bisa menghitung errornya berapa persen. Gitu. Nah, ini tadi Bu Fitri sudah spill di awal, bahwasanya kalau misalnya kita bagi dia menjadi elemen yang lebih kecil, maka bentuk lingkaran ini bisa sempurna. Namun misalnya elemen itu kita berbesar size-nya, tadi kan ada elemen size dan elemen type ya. Kalau dia di sudut itu kita bikin persegi, maka tidak akan bisa membentuk lingkaran sempurna. Maka yang lebih cenderung mendekati itu adalah segitiga yang sangat berukuran sangat kecil sehingga bisa membentuk lingkaran yang sempurna. Nah, ini size elemennya ya. Ini 228, sedangkan ini adalah sampai 912. Semakin banyak elemen dalam satu bulky, maka dia akan semakin mendekati akurasi. Ini misalnya kita beri pembebanan gitu ya. Ini fiksasinya, ini kita buat fix, kemudian gayanya itu ke sana. Ini adalah contoh-contoh satu elemen type, ada bar, ada beam, ada tube, ada spara atau web gitu. Finite element di idealization-nya itu ya sama, satu dimensi seperti ini, garis, ada nodus, ada garis, ada nodus, ada garis. Ini sama, ini yang Bu Fitri tadi sampaikan bahwa F itu adalah inputannya ya, dan K itu adalah behaviornya, sama seperti inputannya, kemudian U itu adalah outputnya. Semakin kompleks karakterisasinya, ya karakteristiknya, maka dia akan memberikan matriks yang lebih banyak pula, sehingga U-nya atau displacement-nya, output-nya itu dia akan semakin mendekati aslinya. Seperti itu. Nah, ini ya levelnya, kalau misalnya dia semakin besar ordernya, maka dia akan semakin bagus nilainya. Oke, segitu dulu yang bisa Bu Fitri sampaikan. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa tadi kita dulu sudah belajar ada elemen, ada nodus, ada meshing, ada diskretisasi, ya, dimana ketika kita bikin finite elemen hingga yang perlu kita perhatikan itu adalah elemen type-nya, elemen size-nya, boundary condition-nya, fix lokasinya di bagian yang sisi mana, kemudian nanti kita bisa menentukan outputannya seperti apa. Rumusnya bagaimana? Rumusnya jangan lupa KU ya, di sini U atau D displacement, U atau outputannya nantinya, dan F itu adalah gaya, sedangkan K itu adalah karakteristiknya. Bisa kita masukkan modulus Young-nya berapa, tensile strength-nya berapa, shear stress-nya berapa gitu ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.